Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Mulyadi SPD. Pada kesempatan ini saya akan membahas materi tentang statistika. Tapi sebelum itu, seperti biasa, yang belum subscribe silakan kalian subscribe terlebih dahulu. Untuk yang sudah, saya ucapkan terima kasih. Baik, kita mulai saja materinya. Yang pertama, kita mulai dari pengertian statistika. Statistika adalah cabang ilmu matematika yang mempelajari tentang cara mengumpulkan, menyajikan, mengolah, dan menganalisa data. Ya, jadi statistika pokoknya ilmu yang berhubungan dengan data aja. Itu namanya statistika. Nah, data itu biasanya, ya kalau di dalam dunia pendidikan, data itu biasanya diperoleh dari misalkan ulangan harian, kemudian UTS, UAS. Nah, dari kegiatan itu maka akan diperoleh sebuah data. Ya, data berupa nilai gitu. Nah, biasanya nilai itu yang diperoleh masih dalam bentuk data mentah, artinya belum disajikan dalam bentuk apapun gitu. Nah, nanti setelah itu baru disajikan ke dalam bentuk, ya bisa tabel, bisa juga diagram. Oke, kita lanjut yang kedua, penyajian data di sini. Secara garis besar, penyajian data dibagi menjadi dua cara, yaitu dalam bentuk tabel dan diagram. Nah, untuk diagram ini banyak macam-macam diagram yang digunakan untuk menyajikan data. Tetapi biasanya yang paling sering digunakan adalah diagram batang dan diagram lingkaran. Ya, jadi yang akan kita bahas cukup dua ini saja. Ya, karena kalau kita bahas semuanya itu akan terlalu banyak. Oke, kita lanjut. Nah, ini contohnya. Di sini ada data ininya masih mentah, belum disajikan dalam bentuk apapun. Nah, nanti tugas kalian adalah menyajikan data mentah ini ke dalam ini tabel, diagram batang, dan diagram lingkaran. Contoh di bawah ini adalah data nilai ulangan harian matematika kelas 12 TITL 2 atau Teknik Instalasi Tenaga Listrik 2 sebanyak 30 siswa. Yaitu, nah inilah datanya, ya, datanya ada 30. Ada 30 nilai karena ada 30 anak di sini. Nah, sajikan data di atas dalam bentuk yang pertama tabel, kemudian yang kedua diagram batang, dan yang ketiga diagram lingkaran. Oke, yang pertama kita sajikan dalam bentuk tabel terlebih dahulu. Ya, kurang lebih seperti ini bentuk tabelnya. Ini dinamakan tabel distribusi frekuensi. Ya, di dalam statistika ada yang namanya tabel distribusi frekuensi. Nah, seperti inilah bentuknya. Jadi dari nilai mentah tadi, ya, langkah pertama untuk membuat tabel ini, kita buat tabel sebanyak 4 kolom, ya. Kemudian di sini barisnya cukup 3 saja. Kita pilih nilainya mulai dari yang paling kecil, ya, dari data yang tadi disediakan. Kalau kita lihat itu nilai yang paling kecilnya itu 60, ya, karena di bawah 60 tadi tidak ada. Jadi kita tulis mulai dari 60, kemudian nilai terbesar itu kita cari. Ya, ternyata nilai terbesarnya tadi adalah 90. Ya, nilai terkecilnya 60, kemudian nilai terbesarnya 90. Ingat, ini cuma contoh ya. Nanti kalau seandainya datanya beda, ya berarti kalian harus cari, tentukan nilai terkecilnya berapa, nilai terbesarnya berapa. Kemudian nilai berapa aja yang ada di situ. Kalau misalkan Pak nilai 70 nggak ada, ya nggak usah ditulis di sini. Misalkan dari 65 sampai langsung ke 75, nah, boleh. 70 nggak usah ditulis karena memang nggak ada misalkan. Ya, jadi kalau misalkan nilainya nggak ada, nggak usah ditulis. Kayak misalkan nilai 50 tadi di data nggak ada, nggak usah ditulis gitu ya. Nah, sekarang oke, 60 ada, tadi 65 ada, 70 ada, 75 ada, 80, 85 sampai 90. Nah, ini kita tulis semuanya nih secara berurutan mulai dari terkecil sampai terbesar. Jadi nilai-nilai yang ada di data yang masih mentah tadi, ya, kita sajikan dalam kolom nilai ini mulai dari terkecil sampai data yang terbesar. Setelah itu di sini ada turus.
ya. Torus itu bentuknya seperti ini, kalian pasti sudah tidak asing lagi. Ini biasanya ada di pemilu-pemilu nih, sering ditulis seperti ini. Kemudian yang kolom terakhir itu ada frekuensi, ya sama seperti torus ya, cuma penyajiannya kalau ini dalam bentuk garis, kalau frekuensi ini dalam bentuk angka. Nah, kalau kita lihat data tadi, nilai 60 itu diperoleh hanya satu orang ya, jadi kita tulis sini torusnya satu garis gitu ya. Kemudian frekuensinya ditulis angka 1. Artinya apa? Hanya satu orang yang memperoleh nilai 60. Kemudian selanjutnya nilai 65 ya, berdasarkan data yang tadi nilai 65 itu ada dua orang. Ada dua orang. Jadi di sini kita tulis torusnya 2 garisnya. Kemudian frekuensinya 2. Jadi angkanya 2. Terus selanjutnya nilai 70 itu ada 4, kita tulis seperti ini, torusnya ada 4 garis, kemudian frekuensinya ya ditulis dengan angka 4. Artinya nilai 70 itu ada 4 orang yang memperoleh. Selanjutnya nilai 75 itu ada 5 orang ya. Nilai 80 ada 8 orang, nilai 85 ada 7 orang, dan terakhir nilai 90 ada 3 orang. Ya, kemudian setelah itu kita jumlah nih frekuensinya. Kita jumlah dari atas sampai bawah. Nah, jumlah ini harus sama dengan jumlah siswa yang tadi. Ya. Nah, ini disamakan nih 30 jumlahnya. Yang tadi juga jumlahnya 30. Kalau nanti kalian mengisi frekuensi kemudian dijumlahkan hasilnya 29 misalkan. Nah, itu kurang 1. Nah, itu berarti ada data yang terlewat. Itu kalian harus cek lagi nilai mana yang terlewat. Ya, karena harus sama jumlah frekuensi dengan jumlah siswa itu harus sama. Kalau jumlah siswanya 30, jumlah nilainya 30, maka jumlah frekuensinya juga harus 30 ya, jadi harus sama ya. Seperti itu aja sih untuk membuat tabel distribusi frekuensi ya, tidak ada yang sulit sebenarnya, cuma ya sederhana seperti ini. Kemudian kita lanjut ke diagram batang. Nah, seperti ini diagram batang. Untuk membuat diagram batang, kita berpedoman pada nilai yang sudah disajikan dalam bentuk tabel tadi. Ya, jadi untuk biar enggak terlalu panjang, tadi kolom torusnya kita hapus saja. Cukup nilai dan frekuensi sini. Kenapa harus kita tulis? Ya, karena nanti untuk menggambar ini kita harus lihat ke sini. Ya, contohnya seperti ini. Ini cukup disalin ulang ya, kalau kalian nulis di buku ya berarti harus disalin lagi. Tapi kalau dalam halaman yang sama ya berarti nggak usah disalin. Tapi kalau sudah pindah halaman seperti ini ya harus disalin lagi. Karena kalau bolak-balik buku itu nanti akan rusak bukunya. Untuk membuat diagram batang, langkah pertama itu kita buat tanda panah seperti ini. Yang satu vertikal, yang satu lagi horizontal. Ya, sama seperti koordinat kartesius. Ini ada sumbu Y, yang ini ada sumbu X. Cuma kita ganti. Kalau sumbu X ini menyatakan nilai, kalau sumbu Y menyatakan frekuensi. Jadi sumbu Y dan sumbu X-nya kita hapus ya, nggak usah ditulis. Cukup kita tulis nilai dengan frekuensi. Sini ya, karena di sini nilai. Nanti kalau di sini data berat badan ya berarti di sini ditulisnya berat badan. Kalau ini tetap frekuensi. Oke, kemudian kita tulis, kita pindahkan nilai di sini mulai dari 60 sampai 90 di bagian nilai. Sini nilai berarti 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90 ya, kita tulis seperti ini. Kemudian untuk yang vertikal ini sumbu Y ini adalah frekuensi. Kita tulis frekuensinya di sini 1 2. Ya, walaupun di sini misalkan angkanya nggak ada ya nggak apa-apa, di sini misalkan angka 6 nggak ada nih. Ya kalau kalian mau tulis di sini angka 6 nggak apa-apa ya. Kalau nggak ditulis juga nggak apa-apa. Yang penting angka yang digunakan di sini ini harus ditulis di sini ya, jangan sampai tidak ada. Misalkan angka 1, nah ini harus ada di sini. Kemudian angka 2 ini ada di sini, kemudian angka 3, angka 4, angka 5, angka 6 boleh ditulis atau enggak. Kemudian selanjutnya angka 7 dan terakhir angka 8. Nah, setelah itu baru kita buat batangnya atau diagramnya. Ini namanya batang ya, karena diagram batang.
Bagaimana caranya? Kita lihat di sini. Nilai 60 frekuensinya 1. Ya udah tinggal kita bikin batangnya. Ini nilai 60 ya, kita luruskan dengan angka 1 di sini. Ya, berarti kita sampai sini aja. Jadi nggak boleh lewat ya. Karena kalau lewat dari angka 1 berarti nanti udah pengertiannya sudah beda. Sudah bukan 1 lagi frekuensinya, tapi udah 1 koma gitu. Jadi harus lurus di angka 1. Ini artinya nilai 60 itu diperoleh 1 orang. Kemudian nilai 65 di sini diperoleh 2 orang. Ya, maka kita buat batangnya sepanjang ini angka 2. Kita luruskan dengan angka 2. Ya. Dan seterusnya angka 70 di sini frekuensinya 4, kita luruskan sini. Terus 75, ini ada 5 di sini frekuensinya ya. Berarti sampai sini batasnya. Kemudian 80, ini ada 8 orang. Kemudian 85, di sini ada 7 orang. Kemudian nilai 90 ada 3 orang. Nah, kalau kita lihat di dalam diagram batang ini, kita lebih mudah untuk menentukan mana nilai terendah atau yang paling sedikit diperoleh dan mana yang paling banyak diperoleh. Ya, karena yang paling sedikit ya berarti batangnya pendek. Kalau yang banyak ya berarti batangnya lebih panjang. Jadi kalau kita lihat dalam diagram batang itu akan terlihat sekali perbedaannya. Ya, misalkan kita bisa menentukan berapakah frekuensi terkecil, berarti ini 1. Kemudian berapakah frekuensi terbesar, yaitu angka 8. Nilai berapakah yang paling banyak diperoleh siswa, ya berarti nilai 80. Nilai berapakah yang paling sedikit diperoleh siswa, yaitu nilai 60. Jadi dari diagram batang ini kita bisa menganalisa data. Kita bisa menentukan nilai terbesarnya berapa, nilai terkecilnya berapa, kemudian nilai berapa yang paling diperoleh siswa, yang paling banyak diperoleh siswa, terus nilai berapa yang paling sedikit diperoleh siswa, itu kita tahu. Ya, inilah gambaran secara garis besarnya untuk diagram batang. Saya pikir juga tidak terlalu sulit lah kalau untuk diagram batang, karena masih sederhana. Selanjutnya adalah diagram lingkaran. Nah, ini yang agak rumit, diagram lingkaran. Makanya saya taruhnya di belakang. Biasa kalau di belakang itu yang susah-susah bagiannya. Tapi tidak terlalu sulit sih kalau kalian mau belajar. Seperti biasa ya, untuk menggambar diagram lingkaran, kita harus punya data dalam bentuk tabel seperti ini. Makanya nanti kalau yang memang sudah pindah halaman, ya berarti kalian mau tidak mau harus nulis ulang tabelnya. Tapi kalau masih dalam satu halaman, ya berarti tabelnya cukup satu saja, karena untuk mempermudah kita untuk melihat datanya. Sebelum menggambar diagram lingkaran, kita buat dulu sudutnya, ya, sudut dari masing-masing nilai. Di sini nilainya semuanya ada 7, maka kita cari sudutnya sebanyak 7. Bagaimana cara mencari sudut ini? Kita peroleh dari data ini, ya, kita buat perbandingan. Untuk nilai 60 di sini frekuensinya 1, ya, frekuensinya 1 orang dari 30 orang. Maka perbandingannya adalah 1 berbanding 30. Jadi 1 berbanding 30 atau 1/30 dikali dengan 360 derajat. Nah, dari mana nih angka 360 derajat? 360 derajat ini diperoleh dari jumlah sudut dalam satu lingkaran penuh. Itu totalnya 360 derajat. Jadi kita kalikan dengan 360 derajat di sini. Ya, sama dengan cara menghitungnya biar mudah, ini kita bagi saja. 360 dibagi 30, ini nolnya dicoret, ini coret, berarti sisa 36 dibagi 3. Hasilnya 12. 12 dikali 1 sama dengan 12. Berarti nilai 60 itu sudutnya adalah 12 derajat. Kemudian nilai 65, ya, di sini frekuensinya ada 2. Ada 2 orang yang memperoleh nilai 65. Dari berapa orang? Dari 30 orang. Maka perbandingannya adalah 2 berbanding 30. Kita tulis ini 2 berbanding 30 dikali dengan 360 derajat. Hasilnya adalah 24 derajat. Dari mana? Dari sini. 360 dibagi 30 sama dengan 12. 12 dikali 2 sama dengan 24.
Selanjutnya nilai 70. Nilai 70 ini diperoleh 4 orang. Ya, berarti perbandingannya 4 berbanding 30. Ya, kita tulis ini 4 berbanding 30 atau 4/30 dikali dengan 360 derajat sama dengan 48 derajat. Dari mana? Dari 360 bagi 30 12, 12 dikali 4 sama dengan 48 derajat. Selanjutnya nilai 75. Ya, nilai 75 di sini diperoleh sebanyak 5 orang. Dari berapa? Dari 30 orang. Berarti perbandingannya adalah 5 berbanding 30. 5 berbanding 30 dikali 360 derajat sama dengan 60. Karena 360 bagi 30 sama dengan 12, 12 dikali 5 sama dengan 60 derajat. Selanjutnya nilai 80. Ya, di sini diperoleh 8 orang dari 30 orang. Maka perbandingannya 8 berbanding 30 dikali dengan 360 derajat sama dengan 96 derajat. Ya, karena 360 bagi 30 12, 12 dikali 8 sama dengan 96 derajat. Kemudian nilai ini harusnya 85 ya. Ini nilai 85 ini sama dengan ada 7 ya, ada 7 siswa yang memperoleh nilai 85. Maka perbandingannya adalah 7 berbanding 30 dikali 360 derajat sama dengan 84 derajat. Ya, nanti ini di buku tulis kalian diperbaiki saja. Ini bukan nilai 60 ya, ini saya lupa ganti nih. Ini harusnya nilai 85, yang ini nilai 90. Ya, terakhir nilai 90 itu sebanyak 3 orang dari 30, maka 3 berbanding 30 dikali 360 derajat sama dengan 36 derajat. Nah, setelah kita membuat sudut seperti ini, untuk memastikan ini kita jumlah dari atas sampai bawah sudutnya. Ini jumlahnya harus 360 derajat, tidak boleh kurang dan tidak boleh lebih. Kalau nilainya masih beda, jangan digambar dulu. Tapi kalau seandainya nilainya sudah sama, totalnya 360 derajat, nah itu udah benar, baru tinggal digambar diagram lingkarannya. Nah, bagaimana diagram lingkarannya? Seperti ini. Nah, ini namanya diagram lingkaran. Ya, jadi dari data yang tadi yang kita peroleh sudutnya, ya, kita buat diagram lingkarannya. Bagaimana cara membuatnya? Nah, ini kita bisa menggunakan jangka, bisa juga menggunakan busur derajat ya untuk membuat lingkaran seperti ini. Jadi untuk membuat diagram lingkaran itu tidak boleh ngasal. Karena biasanya kalau ngasal itu tidak bulat. Ya, biasanya peang. Bagaimana caranya biar bulat? Ya, bisa menggunakan jangka, bisa juga menggunakan busur derajat. Setelah kita buat lingkarannya, kemudian kita tentukan titik pusatnya di sini. Titik pusat artinya titik yang berada di tengah-tengah lingkaran. Kemudian setelah itu kita tarik garis dari titik pusat ke atas. Ini garis yang pertama, artinya kita startnya dari sini nanti. Setelah itu baru kita gambar sudut 12 derajat, yaitu dengan menggunakan busur derajat. Jadi nanti 0 derajatnya kita luruskan dengan garis ini. Kemudian tinggal kalian lihat 12 derajat, angkanya ada di busur derajat. Ya, tinggal dikasih titik di sini, kemudian ditarik garis ya dari titik tadi ke pusat lingkaran. Setelah itu baru kita namakan di sini. Ini adalah nilai 60 ya sebesar 12 derajat. Kemudian selanjutnya untuk nilai 65 ya. Di sini 24 derajat. Nah, nanti kalian arahkan busur derajatnya, 0 derajatnya itu dengan garis yang ini ya, sudah bukan ke ini lagi, sekarang garis terakhir di sini. Ini arahkan 0 derajat di sini. Kemudian tinggal dilihat 24 derajat ya. Tinggal kasih titik di sini, tandai 24. Kemudian ditarik garis dari titik ini ke titik pusat. Setelah itu kita kasih datanya di sini, ini nilai 65, kemudian ini sudutnya 24 derajat. Oke, tinggal dilanjutkan seperti itu ya, tinggal memindahkan aja data yang berada di sini ke dalam lingkaran ini. Ya, sebenarnya sih masih mudah, cuma di sini ada 2 tahap ya. Tahap pertama itu kita mencari sudutnya dulu.
kemudian setelah itu baru kita gambar diagram lingkarannya. Jadi tidak bisa langsung seperti membuat diagram batang. Oke ya, seperti ini aja. Ini kita untuk pertemuan ini kita hanya menyajikan data saja, belum menghitung apa-apa ya. Untuk menghitung nanti untuk pertemuan berikutnya. Oke, nanti kalau memang kalian belum paham, kalian bisa tanyakan di kolom komentar ya. Kalau sekiranya bermanfaat, silahkan kalian share ke teman-teman kalian agar teman-teman kalian juga bisa menyaksikan video ini dan ikut belajar bersama-sama. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan pada pertemuan ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.